Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Noviana Sari dengan NBI 11118085 dari Prodi Administrasi Negara. Video ini saya gunakan untuk memenuhi tugas mata kuliah pengambilan keputusan dengan dosen pengampu Bapak Yusuf Haryoko. Di sini saya akan membahas mengenai negosiasi. Oke, kita langsung masuk ke pembahasannya. Apa itu negosiasi? Negosiasi merupakan suatu perundingan dengan cara musyawarah mufakat. Nah, dari musyawarah mufakat ini akan dihasilkan beberapa alternatif yang akan digunakan dalam menyelesaikan suatu masalah. Nah, lalu apa hubungannya dengan pengambilan keputusan? Otomatis ada hubungannya, karena dalam pengambilan keputusan, negosiasi ini merupakan salah satu cara, dan banyak juga orang yang mengakui bahwasanya dengan negosiasi ini banyak masalah-masalah mereka yang terselesaikan. Lalu apa kira-kira yang bisa dihasilkan oleh negosiasi, dan apakah negosiasi ini sangat berperan dalam penyelesaian suatu masalah dalam suatu instansi? Saya rasa asal ada beberapa hal yang harus digarisbawahi. Yang pertama, harus ada keterbukaan atau transparansi. Yang kedua, harus ada akuntabilitas, di mana semua proses itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, harus keadilan. Harus adanya keadilan, di mana semua kegiatan ini tidak menguntungkan satu pihak saja, melainkan menguntungkan semua pihak yang terlibat dalam negosiasi tersebut. Yang keempat, harus bisa saling menghargai dan menghormati. Kita lanjut. Di sini saya akan mengambil satu contoh di mana ada proses negosiasi antara DJP Direktoral Jenderal Pajak terhadap PT Pegadaian. Nah, di sini mereka melakukan suatu perjanjian atau kesepakatan di mana DJP ini bisa melihat data-data dari nasabah yang disediakan oleh PT Pegadaian. Nah, adapun hal yang mendasari akhirnya ada negosiasi ini, yang dimana DJP ini mengalami beberapa masalah. Yang pertama, masalah utama, DJP ini sangat mengalami kesulitan dalam melakukan pengujian dan penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak. Yang kedua, masalah administrasi, di mana dalam pelaksanaan pemeriksaan wajib pajak ini memerlukan biaya yang sangat besar. Nah, yang ketiga, sulit mendapatkan data wajib pajak. Yang keempat, masyarakat tidak sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak. Yang kelima, banyak juga masyarakat yang menganggap bahwasannya pelayanan dari DJP sendiri itu kurang efektif dan kurang efisien. Nah, dari masalah-masalah ini, agar negosiasinya itu berjalan dengan lancar, adapun 4 hal tadi yang sudah saya jelaskan. Yang pertama itu harus adanya transparansi. Di sini harus saling terbuka, khususnya bagaimana cara kerja dalam pemungutan pajak. Yang kedua itu bagaimana apa saja keuntungan yang diberikan dari masing-masing pihak. Yang ketiga itu keterbukaan mengenai data-data. Data-data ini maksud itu data-data yang bisa dari PT Pegadaian ke DJP sendiri atau DJP kepada PT Pegadaian. Nah, yang kedua itu ada akuntabilitas, dimana agar pertanggungjawabannya ini jelas, maka dari itu PT Pegadaian ini harus bisa diberitahukan bagaimana cara mempertanggungjawabkan status dari penerimaan pajak yang langsung di instansinya kepada DJP sendiri. Yang ketiga itu keadilan, di mana PT Pegadaian sendiri dengan adanya negosiasi ini mendapatkan banyak nasabah, karena banyak nasabah yang ke Pegadaian untuk membayar pajak. Yang kedua, dari DJP sendiri mendapatkan data wajib pajak, sehingga mempermudahkan mereka dalam meneliti dan menguji kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Di sini saya akan memberikan solusi, di mana yang kita ketahui pertama, mungkin di sini DJP bisa meningkatkan lagi kualitas pelayanan pajak pada masyarakat. Yang kedua, melakukan sosialisasi betapa pentingnya pembayaran pajak untuk negara.
Yang ketiga dari PT Pegadaian untuk bisa memberikan satu fitur lagi atau satu menu di mana dalam aplikasi pembayaran pajak, di dalam aplikasi Pegadaian yang sudah beredar di masyarakat. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.